fakta kelima ini berasal narasumbernya orang lain. Narasumbernya dari keluarga saya sendiri, keluarga Sukapura, ya. Dari cerita keluarga kakek, gitu. kakek dari ibu. Kakek dari ibu. Jadi kakek dari ibu itu udah mengenal Bung Karno sejak Bung Karno muda. Oh, kakek akang. Ya, kakek saya. Waktu itu kakek saya itu tinggal di Mananjaya. Bung Karno muda. Dan film Cokro Aminoto dinyatakan ada Cokro Aminoto dari Surabaya naik kereta api terus turun di Sutra naik andong. Naik andong. Itu ceritanya di Mananjaya, kan cuma di film tidak diceritakan di Mananjaya. Dia datang bersama murid-muridnya, Bung Karno, Kartosuwiryo, Simangun. Jadi di Mananjaya itu tinggal tokoh syarikat Islam. Tokoh syarikat, bahkan ahli sejarah syarikat Islam menyebutnya itu owner syarikat Islam. Karena waktu ya yang mendanai. Ya, waktu itu memang peradaban Sukapura sebagai keadipatian dalam itu sejajar lah sebagai kemajuan perkembangan ya, peradaban zaman itu. Jadi Cokro Aminoto dia punya mentor Ali Saryati di Surabaya, seorang keturunan India Arab yang didatangi juga tokoh India Arab juga yang di Mananjaya. Nah, dia datang itu durasi cerita sejarah lebih dari 10 tahun pulang pergi. Cokro Aminoto dengan muridnya itu sering ke Tasik itu lebih dari 10 tahun. Bahkan Cokro Aminoto punya rumah. Ini apa data rumah otentik juga masih ada. Rumah Cokro Aminoto masih punya rumah di Mananjaya. Masih punya keluarga beliau sekarang. Enggak, sudah dijual. Enggak. Cuma diabadikan ada. Ada diabadikan. Ada nanti ada rumah. Ya, rumah Cokro Aminoto. Bahkan Cokro sempat menikah. Di Mananjaya karena punya rumah. Karena sering bolak-balik. Cokro Aminoto tokoh senior, dia berkunjung dengan tokoh seniornya lagi yang ada di Tasikmalaya, yang owner SI Islam itu, termasuk dalam Wilatudiningrat, bupatinya Tasikmalaya, dan ada satu saudagar ya konglomeratnya lah zaman Hindia Belanda, Raden Uneh. Agan Uneh. Oke. Yang muda-muda ya berteman dengan yang muda lagi. Waktu itu kakek saya lagi muda, sejaman, seusia dengan Bung Karno. Ya. Itulah perkenalan awal dengan Bung Karno, dan itu berlanjut sampai ke Presiden Soekarno jadi presiden. Pertemanannya itu. Karena banyak fakta yang tercatat bahwa Bung Karno pernah naik mobil Jeep Willys tahun 63 atau 64 atau 62 atau 60-an naik Jeep Willys. Ada, saya belum pernah melihat, cuma ada dokumen fotonya. Ada fotonya. Ada ke arah Tasik Selatan. Ke daerah kidul lah. Ya itu berjarah. Karena jejak spiritualnya Bung Karno waktu muda sangat kuat di Priangan Timur. Tasik, Garut. Nah, yang nganter-nganter itu kakek saya. Karena sahabatan. Karena kakek saya juga dari kalangan pesantren. Dia tahmir masjid, guru agama, gitu. Ya berkenal, dia sih nganter-nganter, ngajak-ngajak Bung Karno keliling. Kalau Jaroh Cokro Aminoto datang, dia datang mungkin banyak waktu luang karena orang muda, banyak main. Waktu mudanya itu cerita dari keluarga. Itu ada fakta naik Jeep Willys, itu jarah ke Baganjing. Ke Baganjing, ke Sukaraja. Ya, itu karuhunnya Sukapura, ya karuhnya Bung Karno sendiri. Jadi yang namanya makam bupati itu ada 2 Sukapura itu. Yang Baganjing itu bupati Tumenggung Wiradadaha ke-1 sampai ke-7 di Sukaraja, yang 8 sampai 16 di Mananjaya. Karena ibu kotanya pernah di Sukaraja dan pindah ke Mananjaya. Jadi periode Sukaraja dan periode Mananjaya. Jadi Bung Karno diantar
naik Jeep Willys. Nah, ternyata Jeep Willys itu yang punya itu seorang pengusaha Tionghoa. Fakta tahun 60-an di Tasik hanya 2 orang yang punya Jeep Willys, mungkin Rubicon lah sekarang. Gaya lah. 2 build up langsung dari Amerika. Salah satu, dua-duanya juga pengusaha perkebunan di Tasik Selatan. Cuma yang satu fakta yang dinaiki oleh Bung Karno kemudian hari jadi keluarga saya karena menikah dengan bibi saya. Oh, yang punya Jeep Willys itu. Nah, itu fakta yang naik Jeep Willys kakek saya disupiri oleh paman saya. Yang punya Jeepnya itu. Ya, itu masih keluarga Uy. Tuan Uy yang terkenal Uy Tiang Ham Semarang. Yang Semarang yang punya apa namanya? Ya Raja Gula. Hotel apa namanya? Ya karena 1000 kamar itu. Karena ya punya banyak aset perkebunannya. Termasuk di Jawa Barat. Ya itulah benang merahnya kakek saya dan keluarga yang jadi paman saya kemudian. Waktu itu belum menikah. Dengan bibi. Dengan bibi saya. Jadi ada data fakta. Jadi naik mobil paman saya, meja sipil kakek Bung Karno. Dan ada pengakuan orang lain yang ikut di mobil itu. Tapi kita dan itu kan kepastiannya juga masih karena yang pasti ini otentik Kang. Kalau dari kakek Akang mah pasti otentik. Mobilnya juga masih sekarang ada. Sekarang masih diabadikan. Di mana? Di Tasik. Jeep Willys-nya juga masih ada. Masih ada. Siap. Lanjutkan. Terus pernikahan bibi saya dengan Tiang Ham. Dengan Tuan Uy itu, dengan paman saya itu udah saya tanyakan, benar nggak ada hubungan dengan Bung Karno? Berawal ke bibi itu. Ya, ke bibi, ke ibu saya. Saya tanyakan bahwa apa namanya? Asalnya mengelak. Kok tahu dari mana? Kok ini nyatanya apa? Lain dengan yang saya tahu ini. Intinya gitu. Saya ceritakan dan usia berapa waktu itu? Ya udah dewasa, udah gede. Udah nikah. Udah nikah. Ya. Karena saya dengar, karena saya orangnya kan tata lepek lah. Enggak, saya orangnya kan bergerak. Banyak ketemu orang tua, tokoh, siapa, diskusi, banyak saya rekam. Saya terekam lah tentang Tajel Cinta Bung Karno dengan Sukapura. Saya ceritakan tentang mobil itu, ya akhirnya diakui. Betul. Ya waktu itu pernah ikut kejadiannya belum nikah, karena itu tahun 60-an lah, karena menikahnya itu udah tahun hampir 70-an. 68 akhir, 68-an lah. Menikah, jadi berapa tahun kemudian baru ada pernikahan itu. Jadi betul menceritakan tentang cerita ada hubungannya dengan Bung Karno. Iya, karena menyangkut waktu pertanding perkebunan. Jadi kan karet mau diambil negara karena kakek saya tokoh di Sukapura untuk mungkin salah satunya untuk pengamanan atau penyelaman atau apalah, untuk supaya perkebunan tetap jadi hak dunia usaha, tetap milik kontrak lah istilahnya. Jadi tidak ambil negara, nikahlah dengan tokoh Sukapura. Anak tokoh Sukapura tetap bisa dikelola sampai sekarang. Sampai sekarang ada perkebunannya, sampai sekarang ada. Jadi itulah benang merah dari hubungan antara paman saya, kakek saya, bibi saya sampai ke pernikahannya, cerita di keluarga begitu. Ya, berarti ini sebetulnya cukup otentik juga. Kalau ceritanya ini langsung dari keluarga sendiri. Karena saya cerita kenapa saya sebagai cucu dan saudara-saudara yang lain generasi saya bangga. Ya harus bangga, betul. Ada hubungan kakek saya dengan presiden Bung Karno. Apa hubungannya dengan keluarga? Kenapa dirahasiakan? Saya bangga. Ternyata alasannya hanya satu.
karena kedekatan dengan Bung Karno ditakutkan tertuduh sebagai orang PKI, diredam, ditutup. Betul. Cerita itulah pengakuan keluarga saya. Jadi untuk menghindari itu, jadi ditutup, tutup. Ya. Karena saya kan sekarang zaman udah berbeda. Ya, sekarang zaman udah berbeda, jadi memang perlu kita buka. Kita buka seperti sekarang ini. Dan zaman udah berbeda gitu. Keterbukaan zaman juga, secara politis juga udah berbeda. Ya, saya bangga gitu bahwa ada historis antara kakek saya dengan Bung Karno, kedekatannya. Terus ada fakta juga tentang saya pernah masih menyangkut fakta keluarga saya. Saya pernah baca di Google, di Google pernah baca, tapi saya cari lagi hilang, aneh gitu. Pernah dibuka. Jadi suratnya judulnya Kekangenan Bung Karno terhadap sahabatnya. Judul suratnya. Judul ini. Saya baca ada 11 orang yang disebutkan. Tapi bukan tokoh-tokoh pejuang, di blog gitu ya, di blog gitu. Ada yang nulis begitu. Menulis surat asli, foto surat asli. Tapi saya cari lagi, nggak ada, hilang. Udah dihapus blognya kali. Nah, kebuka gitu, kebuka. Jadi 11 itu nama orang Sunda. Yang 11 itu? Ya, nama orang Sunda. Bukan tokoh-tokoh nasional, tokoh pergerakan, tokoh pejuang, pahlawan yang menjadi bukan orang-orang yang dikenal pejabat, orang-orang yang berinteraksi, seperjuangan dengan Bung Karno. 11 nama. Termasuk kakek Akang ada? Ada urutan ketiga. Namanya itu bukan apa nama? Naib Hasan. Naib Hasan. Karena panggilan kesayangan Bung Karno terhadap kakek saya suka bilangnya Naib. Naib kan ahli agama. Naib dikawinkan, Yunatan, apalah. Pegawai agama lah gitu. Bukan ya semacam ajengan sama ulama, tapi dari birokrat. Pegawai pemerintah. Makanya bilangnya Naib Hasan. Itu urutan ketiga. Urutan ke-1, kedua, dan 11. Ternyata fakta itu cocok dengan sejarah Sukapura tentang hak ulayat tanah Sukapura. Waktu tahun 60-an itu kakek saya yang memperjuangkan dengan tokoh-tokoh Sukapura yang lain. Ya karena kedalaman waktu itu udah tidak ada. Pada tahun 45 Indonesia Merdeka kan kedalaman udah tidak ada. Bupati-bupati kan udah dari sipil, tapi masih banyak keluarga Sukapura juga, bukan dari keturunan langsung, bukan dinasti gitu. Jadi waktu Indonesia Merdeka kedalaman Sukapura berubah, namanya juga udah Tasikmalaya, udah jauh lama, dan bupatinya juga meski banyak dari keluarga Sukapura, tapi bukan langsung dinasti, bukan dinasti. Jadi yang memperjuangkan itu tokoh-tokoh Sukapura yang berhubungan dengan Sukapura lama, Sukaraja, bukan Manajaya, karena aset yang diperjuangkan juga yang Sukapura. Sekarang terbukti ada yang menjadi yayasan. YWPS itu. Karena diperjuangkan, saksi hidupnya juga ada. Diperjuangkan kedekatan dengan Bung Karno. Ya di ACC lah Bung Karno. Karena ini adalah hak ulayat Sukapura. Ulayat satu-satunya yang berhasil hanya Sukapura. Cirebon tidak ada. Surat itu masih ada. Sumedang tidak ada. Banten tidak ada. Hanya Sukapura yang di ACC Bung Karno. Punya hak adat, hak ulayat. Hak adat ulayat. Nah, itu prosedurnya waktu itu ditandatangani di depan Kejaksaan Negeri Tasik. Saksi hidupnya anaknya dari jaksa itu mengakui betul. Karena yang jadi jaksa kepala kajarinya waktu itu bapak saya. Ada. Bapak Akang. Enggak. Yang kejarinya kepala kejaksaannya Tasik waktu itu anaknya bertestimoni betul cerita yang saya ceritakan tentang penandatangan hak ulayat itu. Kakek saya yang menandatangannya disaksikan oleh 10 tokoh Sukapura yang lain. Jadi diakui oleh anak dari kejari Tasik waktu itu. Bahwa bapak saya waktu kejaksaannya. Terus tokoh-tokoh Sukapura dia mengakui.
cerita kakek saya gini-gini, ceritanya betul, cerita saya itu fakta gitu. Dan dokumen itu ada. Masih ada. Nah, ini memang perlu diketahui ya oleh teman-teman yang saudara-saudara kita yang di Sukapura juga harus tahu semua. Seluruh dunia ya semuanya yang tahu. Yang megang bibi saya itu. Oh. Yang megang bibi saya itu, entah sekarang apa masih ada. Cuma pernah saya mau tanya, dilarang. Karena ya ada mungkin menyangkut rahasia apalah. Jadi sampai sekarang juga saya, ya itulah fakta-fakta dokumen primer saya nggak pegang. Iya. Jadi secara apa namanya? Pokok pengakuan testimoni, ya, yang mungkin fakta dokumen tetap saya tidak pernah pegang. Semacam dokumen itu sendiri. Nah, terus masih menyangkut keluarga, itu dari pihak ibu. Terakhir zaman DITII. Rumah kakek saya di Sukarja itu jadi markas. Markas dari TNI. Selalu ada komunikasi dengan, ini cerita nenek saya, cerita paman bibi saya yang lain. Ada komunikasi dengan pusat, dengan Jakarta, dan pusat. Bahkan orang-orang pusat sering datang. Bahkan di masa hidupnya juga Pangdam Siliwangi itu sering ke Sukaraja menemui kakek saya, bahkan pakai mobilnya Jeep Willys yang pernah dipakai Bung Karno itu. Itu pengakuan yang ahli waris Jeep. Saya nggak tahu itu sampai dipakai oleh Bung Karno. Setahu saya dipakai Pangdam Siliwangi itu. Wah, ini lebih hebat lagi ceritanya. Presiden pertama. Iya. Itu cerita-cerita yang ya sepupu saya. Iya. Jadi ada testimoni dari ibu saya itu sendiri bahwa tentang ada hubungan antara Tasik, ya kakek saya dengan pusat. Ya pusat itu Bung Karno. Ya Bung Karno berarti. Dengan Ceko Aminoto di Galunggung waktu pagar betis, waktu DITII. Iya. Jadi kakek saya itu fakta bukti menurut testimoni dari ibu saya sendiri bahwa pengantar komunikasi antara Jakarta dengan Tasik, dengan kata Siwilya dengan DITII itu ada komunikasi. Itu faktanya kakek saya yang mengantarkan. Jadi kalau ada pesan atau apa dari pusat dari Jakarta, dia yang pergi. Iya. Karena mau tidak mau kan udah kenal. Iya, udah. Karena memang udah Cokobi atau kenal dengan Bung Karno juga kenal kakek saya itu. Jadi dia punya akses. Iya. Dia menyampaikan pesan juga dari karena sudah komunikasi lah. Itu fakta di keluarga saya. Itu pengakuan ibu saya sendiri. Ya, sampai ibu saya juga mengakui bahwa karena hubungannya ya mungkin ada cerita dengan dulu Kodam Siliwangi terbentuk di Tasikmalaya. Karena apa? Waktu itu kan Jenderal Nasution. Itu kan katanya dari Kodam Siliwangi, Pangdam. Sebelum jadi Siliwangi itu dari Resimen Sukapura. Sukapura, kayak ini. Beruang Merah. Ya, Resimen Sukapura. Jadi mungkin karena hubungannya itu, ibu saya mengakui bahwa dia diakui sebagai anak angkat oleh Jenderal Nasution. Dulu saya kan belum mengerti, kita udah lama. Ibu saya sering cerita bahwa dia diakui sebagai anak angkat dari Jenderal Nasution. Saya dari mana hubungannya? Saya nggak ngerti awal. Oh, ternyata sejak dewasa tahu. Oh, mungkin dari Cita Kodam Siliwangi, dari Semen Sukapura. Karena kakek saya juga dari Semen Sukapura dulu. Cuma karena dia berpendidikan dari pesantren, bukan tentara lah, bukan. Enggak, dulu kan ada penciutan tentara yang punya ijazah bisa jadi TNI. Gitu. Yang tidak nggak bisa. Jadi ada persyaratan untuk menghindari membengkaknya pasukan dan kekurangan untuk menggaji dan persenjataan. Akhirnya diciutkan. Termasuk kakek saya yang tereliminir dan kembali ke masyarakat sebagai tokoh masyarakat di Sukaraja. Perampingan pasukan. Ya itulah pakai sejarah. Nah, jadi ada pengakuan mungkin karena bukan mungkin lagi, karena panjang ceritanya.
termasuk Gubernur Sewaka. Waktu hijrah dari Bandung Lautan Api pindah ke Tasik. Waktu ngungsi sampai ke Culamega, yang mengawal sampai menggendong Gubernur Sewaka kakek saya. Melintasi Sungai Ciulan. Pengungsi itu yang rombongan Gubernur Sewaka untuk ke Tasik Selatan, nyebrang Sungai Ciulan. Sungai Ciulan itu yang membimbing, yang membopong, yang memanggul kakek saya. Kenapa dipanggul sakit? Enggak, karena melihat sungai. Oh, juragan ya. Juragan menuju gubernur. Jadi nggak tahu yang lain mungkin dia bisa mencari karena pengetahuan atau apalah istilahnya, ada istilahnya ilmu atau apa, saya juga kurang ngerti. Cuma yang pasti mungkin kakek saya tahu mana yang harus kemana, bagaimana, yang istilahnya yang dalam atau yang tidak, mungkin sampai menyeberangkan. Dan juga terjadi pengawalan waktu di Sergap, Gubernur Sewaka. Di Sergap entah oleh ada yang menyebutkan pasukan Belanda, karena jembatan itu kan dikuasai oleh Belanda. Iya. Jembatan yang di sini, yang Ciulan, yang pertama, bukan ujung-ujungnya udah dikuasai oleh Belanda. Mereka dikejar Gubernur Sewaka. Itu pernah disergap di Blondong. Ada yang menyebutkan pasukan Belanda, ada yang menyebutkan pasukan yang tidak dikenal. Yang pasti bukan TNI. Ya disinyalir itu tentara kiri. Ya afiliasinya ke komunis lah. Mungkin ada dua fakta. Ada cerita oleh tentara, ada tentara Belanda, ada itu. Itu selamat. Hanya ditutup oleh sarung, diberondong, sarungnya bolong-bolong, tapi Gubernur Sewaka dan kakek saya selamat. Subhanallah. Itulah yang jadi viral. Subhanallah. Viral, ya diketahui intelijen Belanda bahwa ada yang waktu kejadian itu namanya Hasan Sulama. Ya, kakek ya dicari, ditangkap lah kakek saya. Karena viral di masyarakat, jadi buah bibir. Jadi viral, sekarang viral. Ya sampai ditembak, berondong, nggak mati. Sarungnya bolong-bolong, tapi masyarakatnya selamat, kakeknya juga saya selamat. Gitu. Itu yang viral. Bahkan cerita itu diaminkan dan disimpan di database Kodim Tasikmalaya. Masih ada di. Bahkan yang cerita itu seorang Dazamil. Itu cerita dari institusi. Disimpan sendiri mengakui gitu. Itu mengakui itu. Dulu yang viral ya, jadi di data disimpan di database di ya, sangat memungkinkan di Kodim Tasik. Itu waktu yang cerita itu dari Ramil Bojo Gamil yang cerita ke saya bahwa saya awalnya nggak tahu, cuma ya ada yang cerita kejadian itu sampai disimpan tercatat lah kejadian itu, karena viralnya itu jadi buah bibir. Ya akhirnya kan terungkaplah sosok orang itu. Ya akhirnya intelijen banyak ditangkap. Ditangkap. Terus nggak apa-apa lah ya ngobrol, tapi masih nyambung. Ini kan masih ngobrol, ditangkap. Kakek saya diinterogasi, dia tetap tidak mengakui tentang mengantar atau mengamankan Gubernur Sewaka. Sampai Gubernur Sewaka kemana-kemananya tutup mulut. Akhirnya disiksa. Akhirnya kakek saya diikat di kursi, dimasukkan ke lubang, dikasih injuk, jerami dibakar. Alhamdulillah selamat. Dan tentara Belanda bubar sendiri. Karena selamat gitu, nggak apa-apa. Gitu. Terus cerita itu dari siapa, Akang? Kodim. Kodim itu. Bahwa kakek Akang dimasukin ke lubang, diikat, dimasukin jerami, dibakar. Karena sudah disiksa, sudah diinterogasi. Itu orang Kodim yang cerita? Iya. Allahu Akbar, subhanallah. Akhirnya Belandanya sendiri yang bubar. Ya gimana? Disiksa juga nggak ngomong, dibakar juga nggak ngomong. Gitu. Ya akhirnya selamatlah Gubernur Sewaka di Culamega dan mengibarkan bendera merah putih di pengungsian, tetap bahwa Jawa Barat tetap ada. Itulah cerita Gubernur Sewaka. Cerita sisi lain dari kakek saya yang dari pihak bapak. Ini nyambung. Ya, tadi dari pihak ibu. Ya, dari pihak ibu, pihak bapak. Jadi kakek saya yang pihak bapak lah yang disebut owner Syarikat Islam. Karena kakek saya itu berdarah Pakistan. Kakek saya itu menikah dulu di Manonjaya itu dengan
orang Sukapura dan nenek saya. Jadi orang asing lah dulu kan, belum apalah, karena dia tinggal, kakek saya sebelum Indonesia mereka udah tinggal di sini. Dulu daftaran sipilnya apa nggak ngerti lah, ya disebut orang asing atau orang Arab India atau apalah gitu di sini. Cuma dulu kakek saya orang pejuang. Dia datang dari India bukan untuk dagang, bukan untuk mencari kehidupan, tapi memang misi. Misi waktu itu zaman pergerakan awal abad 19, karena kakek saya datangnya 1911. 1911. Wow. Di mana kekhalifahan Turki masih berdiri. Karena Turki itu 2024. Iya, 1924. Itulah kakek saya datang sebagai kepanjangan tangan dari Turki. Bukan 2024, 1924. 1924. Kepanjangan dari Turki, agen. Iya. Agen yang memang dia datang untuk membantu pergerakan bangsa Indonesia melawan kolonial Barat. Dia kepanjangan dari Kesultanan Turki. Memang waktu itu Kesultanan Turki dari sejarah juga dicatatkan bahwa Sultan Hamid II itu memang bergerak. Waktu itu Turki sakit, sakit kanker lah, mau jatuh murun tuh, mau sakit, tapi tetap girohnya. Itu Perang Dunia ke-1 ya? Perang Dunia ke-1 sebelum bahkan. Ya kondisi sakit sampai kejatuh sampai hancurnya Turki, tetap dia masih bisa mengirim orang-orang agen-agen untuk termasuk kakek saya dari bapak ya. Ya, dia datangnya ke sini tuh sebagai agen perjuangan Islam. Jadi Syarekatul Islam jadi Syarekat Islam. Ya itulah disebut ownernya karena yang bawa. Karena punya tugas dari Turki. Jabat SDI itu SI. Makanya disebut ownernya Syarekat Islam. Karena memang dia yang bawa. Berarti dengan anggarannya dong? Iya. Dia nggak mungkin mendirikan bawa dokumen, bawa logistiknya. Jadi ceritanya dulu itu bahwa Turki mau jatuh, lagi sakit kanker nggak bisa disembuhkan. Ya, istilahnya sakit kanker. Ya, sultannya juga hebat, tapi tetap tidak bisa sembuh. Kekhalifahan itu mau dipindahkan. Ibu kotanya. Kekhalifahan mau dipindahkan ke belahan Islam. Turki itu akan dipindahkan 3 yang dipilih. Maghribi, negara-negara Afrika Utara, India dan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia. Ya akhirnya diputuskan yang akan dipilih Hindia Belanda. Karena unsur Muslimnya lebih banyak, ulamanya juga banyak yang di Mekah juga, dan sebagainya. Banyak lah. Ulama hebatnya di Mekah. Kalau kesultanan pindah ke negeri Indonesia ini terus dianggap pantas. Ada figur Ratu Adil. Cokro Aminoto. Jadi sosok Cokro Aminoto yang jadi magnet. Kirimlah kakek saya ke Indonesia ya untuk berkolaborasi Syarikat Islam Cokro Aminoto, dan buktinya Cokro Aminoto 10 tahun lebih pulang pergi Surabaya. Jadi tadi Cokro Aminoto pulang pergi ke Asia karena berhubungan kakek saya. Kakek saya dan ibu dulu itu ngaji keluarga. Ada hubungan. Tinggal di rumah kakek dari rumah ada pernikahan. Katanya ditikahkan. Bapak saya dengan anak guru ngajinya, kakek saya yang dari ibu gitu. Ya itulah pertemuan dengan Bung Karno muda itu. Kakek saya orang muda, kakek saya yang dari pihak bapak orang tua dengan Cokro Aminoto. Dia menyangkut Syarikat Islam, perjuangan pergerakan Indonesia, perjuangan umat Islam Indonesia. Ya, itulah benang merahnya. Sampai kakek saya terungkap identitasnya akhirnya di DPO oleh polisi tentara Belanda. Bahkan disembarakan. Itu tercatat dalam sejarah saya Syarikat Islam. Ada dalam? Ada. Disembarakan. Itu berupa buku apa catatan? Catatan dalam buku-buku Syarikat Islam. Itu dulu ada ahli sejarah di Tasik, ahli sejarah Syarikat Islam. Dia menceritakan atau bagian tentang pergerakan di Tasik itu, termasuk kakek saya itu di LKHMI.
LKPMI dulu tuh. Kawan-kawan saya tuh udah tahu. Yang itu keluarga saya juga kan tidak tahu dulunya. Akang belum tahu, tapi orang-orang itu udah ceritakan, ada mentornya yang ceritakan, tapi nggak tahu itu keluarga saya, kakek saya nggak tahu. Oh iya. Ceritanya udah dewasa udah tahu. Cerita itu mah tahu, cuman belum tahu siapa gitu. Kakek akang. Karena disembarakan untuk dibunuh oleh pengusaha Tionghoa dan pengusaha Eropa. Disembarakan oleh polisi dan di DPO untuk ditangkap karena masyarakat Islam, karena pergerakan politisnya dan pejuang, sampai disembarakan untuk dibunuh. Akhirnya oleh masyarakat Islam dihijrahkan, dipulangkan ke India. Meninggalkan bapak saya lagi kecil, istrinya juga meninggalkan anak istri lah. Karena sebagai tokoh pejuang dulu juga nenek saya juga nggak tahu kenapa balik, sampai bapak saya juga nggak tahu kok bapaknya. Jadi perginya itu rahasia ya. Tanpa ngasih tahu istri, anaknya gitu. Akhirnya meninggal selamat di India, bahkan ada fotonya juga karena tokoh di India juga, tokoh juga ada dari penampilan. Ada penampilan di Tasik, kan masih ada foto ya, jadi tokoh yang di India, tokoh pergerakan lah di India. Dan ada satu fakta, ternyata saya baru 60 tahun kemudian tahu ternyata punya saudara di Pakistan dan di Inggris. Karena kakek saya itu waktu pulang waktu pulang itu menikah lagi punya anak. Jadi bapak saya punya adik. Di sana. Berarti paman akang. Paman yang di Inggris dan di Pakistan. Dulu kan India kan udah merdeka jadi Pakistan. Yang di Inggris yang cerita waktu saya mencatatkan testimoni tentang kakek saya di Indonesia. Kok Diki tahu dari mana? Cerita Diki itu betul. Jadi kisahnya ketika perjalanan di Indonesia itu ditulis juga di Pakistan. Enggak, saya tulis di Facebook. Tulis di Facebook sama. Ternyata dibaca oleh paman saya yang di Inggris. Dia menyatakan betul karena bapak saya seorang komando. Ya agen. Komando gitu, memang misi Indonesianya. Nah, dia cerita bahwa dulu saya kecil itu ada foto, ada dokumen foto kakek saya dengan Presiden Indonesia Bung Karno. Cuma fotonya karena saya belum melihat apakah fotonya itu lagi bisa menjadi presiden, karena kakek saya kan pergi ke Indianya tahun 1939. Berarti belum perginya. Apakah fotonya balik lagi ke sini di Indonesia atau foto di Pakistan, di India, atau ketemu di sana, atau kakek saya ada dalam rombongan Jawaharlal Nehru pernah ke Tasik 46 dulu pernah ke CBAS itu. Mungkin dalam rombongan itu atau apa saya juga ikut juga nggak tahu bakalnya, cuma ada foto bahwa di Pakistan. Di Inggris di Pakistan. Terus korespondensi antara kakek saya dengan Bung Karno. Jadi selama kakek akang sudah di Pakistan itu ada korespondensi. Dulu kan hubungan kan lewat surat. Masih ada di Pakistan. Ya, tersimpan. Korespondensi kan bukan sekali surat. Iya, bolak-balik. Saling balas. Dan dokumen yang lain. Nah, dokumen yang lain apa nih? Ya, nggak tahu. Saya tanya ke paman saya yang di Pakistan bahwa ada nggak surat antara bapak saya dengan bapaknya. Tidak ada. Dijawab oleh keluarga saya yang di Pakistan. Saya tanya lagi, sampai akhirnya saya tanya, adakah surat yang berhubungan kenegaraan antara kakek saya dengan Presiden Indonesia Bung Karno? Karena cerita paman saya yang di Inggris yang cerita kan saya itu menolak, tidak ada. Yang ada surat pribadi antara bapak saya. Jadi dulu ditolak awalnya. Paman akang yang di Inggris mah bilang ada, yang di Pakistan bilang nggak ada. Waktu saya kejar dokumen cerita yang kenegaraan dibilang tidak ada, yang ada dokumen keluarga. Padahal awalnya ditolak juga, keluarga juga tidak ada. Saya kejar lagi, tanya lagi ke yang paman yang Inggris. Paman, kata saya itu, betul nggak paman tuh
cerita itu apakah kumaha apa dongeng ceritanya? Enggak, psikil. Jadi dengan fisik ini saya melihat. Oh, fisik. Ya, jadi fisik. Jadi dia melihat langsung. Dulu paman masih ada yang di Inggris. Ada, masih hidup. Disimpan dalam peti kayu. Saya lihat itu waktu kecil, karena saya kecil kan ya, saya bungsu. Paman saya di Inggris yang bungsu. Kalau melihat berarti makrifat. Iya, psikil. Melihat makrifat berarti. Melihat sendiri. Yakin lah. Dalam peti kayu. Bapak saya itu sangat fasih bahasa Indonesia. Melihat foto, dokumen dan dokumen yang lain. Sangat dimungkinkan dokumennya aja mengenai dana kolateral atau dana amanah yang berhubungan dengan kekhalifahan Turki untuk memindahkan ke Hindia Belanda. Karena ceritanya juga dokumen itu waktu pulang dibawa lagi. Dibawa lagi dokumennya karena sebagai pemegang amanah. Dibawa lagi, ya. Takutnya disalahgunakan dan lain sebagainya. Ya. Bung Karno tuh tahu titiknya di situ, di Cimana Jaya, di testimoni dari keterangan. Karena waktu itu mau diserahkan ke Coklaminoto ke Ratu Adil, Imam Mahdi lah, Ratu Adil, karena pemegang amanah Islam, terus gitu. Yang memang sejarah tidak bisa membuktikan bahwa terlaksana oleh Coklaminoto, kan terlaksana oleh Bung Karno. Apa hubungannya? Karena Bung Karno orang Sukapura. Kan pertemuannya juga di Sukapura. Jadi ceritanya banyak dengan cerita yang saya pernah di podcast tentang dana awal sejarah dana amanah itu. Jadi yang berhak lah Bung Karno, dan Bung Karno punya modal. Makanya isi Juanda kalah. Padahal yang pintar itu bukan Bung Karno saja, orang Sunda itu lebih pintar isi Juanda. Tapi Bung Karno punya dana. Punya karena dukungan dengan Coklaminoto waktu itu. Ya itulah. Jadi ada yang dianggap dana Bung Karno. Ya itulah awalnya. Jadi dokumen itu masih tersimpan di Pakistan. Itu menurut paman saya yang di Inggris. Akhirnya keluarga saya juga mengakui yang di Pakistan itu. Cuma mengakuinya lain. Gimana? Bahwa yang diceritakan saya itu, yang diceritakan saya itu betul ada. Cuma 30 tahun ini dicuri oleh adiknya yang jadi paman saya di Inggris itu, dibawa ke Inggris. Oh, jadi nuduh kalau di Inggris, lempar ke sana. Yang di Inggris marah kabar saya. Diki mau percaya sama siapa? Kan yang cerita saya sendiri katanya. Ya, ada di kakak saya. Iya. Coba tanya, berangkat ke sana, tanyakan. Nah, paman saya itu yang ini pernah ke Indonesia, ke Tasik di sini. 2010. Duh, Kang, eta lamun dana etanya. Ya, ini alam lah, ini alam. Dikelola kunaga. Pernah cerita ke saya, dia membisik ke saya, kita ini punya warisan. Ini siapa yang bisikin? Paman waktu datang ke Indonesia, yang dari Inggris datang ke Indonesia pada 2010 datang ke Indonesia, ya ketemu. Dia membisik ke telinga saya. Kita ini bukan bahasa Indonesia, kita ini punya warisan, warisan keluarga sebesar 80 juta miliar US dollar. 80 juta 80 miliar juta ya US dollar. Ya 80 juta US dollar lah. Ya. Mungkin. Ahli waris ini salah. Saya kan nggak peduli. Cuma saya cerita ke ibu. Karena ibu nggak usah dipikirin. Kalau memang warisan itu hak, ya apapun juga tetap hak. Ya kalau memang ditakdir kebagi. Tapi kita nggak usah ngurus. Nanti kita kan di Indonesia udah bisa makan, bisa hidup. Tanpa harta itu pun kita bisa hidup lah. Kalau kita ngurusnya mungkin bisa habis, kita menggunakan pengusaha internasional apalah. Bolak-balik ongkos lah, BOP. Udah nggak salah. Pernah saya transfer diketik di Google di laptop, searching 80 juta US dollar, billion. Oh, billion US, 80 billion US dollar. Saya kalikan rupiah. Jadi persis dengan isu yang nasional. 11.000 triliun. Wow.
yang kata Jokowi udah di saku saya 11.000 triliun persis, cuma beda koma-koma akhirnya dirupiahkan. Ya itulah saya pelajari isu ini. Jadi isu yang Pakistan India ini belum terungkap. Yang terungkap semua presiden dari Bung Karno mengakui, mengklaim, Pak Harto, semua presiden lah sampai ke Pak Jokowi mengurus itu tidak ada yang clear. Karena sumbernya dari Indonesia. Amanah. Ya. Yang ini belum terdeteksi. Belum terungkap. Saya juga ahli warisnya. Sebenarnya saya cucu tertua sekarang. Dia belum mengerti, belum tahu, belum melihat. Gitu. Ya itu ya yang jadi rahasia YPR. Jadi memang masih ada di keluarga Akang dokumen-dokumen itu yang di Pakistan dan yang di Inggris juga megang. Enggak. Kalau yang di Inggris enggak, berarti yang di Pakistan aja. Cuma waktu itu anaknya sepupu saya cepat saya ke Inggris. Ini harusnya ada dari presiden ya. Mumpung orang tua masih bapaknya masih hidup. Bener, mumpung masih ada. Masih ada, dia bisa cerita. Nih siapa tahu nih sampai ke Pak Prabowo nih sekarang. Iya, bisa di karena ini haknya bangsa kita. Iya. Ya bukan milik Akang pribadi. Bukan milik orang yang pamannya Akang yang di Pakistan. Ini milik harta kekayaan masyarakat Indonesia. Terus keluarga yang di Pakistan itu pernah cerita ke saya bahwa Ade itu memalukan.